Halo Sobat Kepo, apa kabar? Ya, gua harap kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja ya. Ya, selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Di video gua kali ini, gua akan kembali ngelanjutin cerita Baki, khususnya Arch Pickle. Dan buat kalian yang baru ngikutin, kalian bisa langsung cek playlist. Sebelumnya, kita udah ngeliat pertarungan antara Mas Pur melawan waifu kita semua, Retsu Kaiyoh. Dan akhirnya pertarungan itu pun berakhir dengan Retsu yang kehilangan satu sikil. Dan Retsu yang hampir digares akhirnya masih bisa diselamatin. Ya, meskipun dia harus terima nasib yang begitu nyakitin. Terbangun dengan tubuh cacat nggak akan mudah buat siapapun, bahkan termasuk Retsu sekalipun. Tapi semua udah terlanjur, sebab nasi udah jadi bubur ayam. Dan tiba-tiba Baki datang menjenguk tanpa membawa buah tangan. Baki bilang kalau dia nggak mau percaya atas apa yang telah dikatakan Tokugawa. Dan Retsu yang dijangkiti kecewa mengatakan mungkin dia nggak akan pernah berantem lagi. Dan sebagai orang cacat, dia akan istirahat di sisa hidupnya. Selain itu, Retsu juga menambahkan kalau dirinya begitu malu atas kejadian ini karena sebelumnya dia terlalu percaya diri alias omong gede. Tapi Baki yang sadar kalau Retsu lagi frustasi, coba bangkitin semangat dia lagi. Bahkan Baki sosokan pakai nasehatin yang tuaan. Katanya sakit yang sebenarnya bukanlah kehilangan kaki, tapi kehilangan semangat untuk bertarung lagi. Coba aja kaki lo yang hilang. Selain itu, Baki juga nambahin Retsu Kaiyoh adalah kebanggaannya rakyat Cina. Dan sesuai namanya, Retsu berarti nggak pernah menyerah. Lalu dalam perjalanan pulang, Baki keingetan satu hal. Meski bapaknya sering menggunakan kalimat yang sama, tapi itu hanyalah sebuah kiasan belaka. Tapi Pickle adalah lain soal. Dia nggak peduli menang atau kalah, karena baginya pertarungan adalah tentang mukbang. Dan Baki pun mulai sadar betapa kerennya seorang Mas Pur. Lalu cerita beralih ke Shishinkai Karate. Dan tampak Doppo Orochi tengah beraksi di depan murid-muridnya. Selanjutnya Doppo Orochi beraksi dalam mematahkan kabel baja. Dan tampak juga Katsumi Orochi dengan wajah yang begitu kaget. Karena katanya bahkan pedang katana sekalipun gak akan bisa motong beginian. Tapi lagi enak-enak latihan, tahu-tahu ada telepon. Dan dalam percakapan telepon itu, Doppo dapat kabar atas tragedi yang menimpa Retsu Kaiyoh. Dan setelahnya, Doppo pun menceritakan kejadian itu pada anaknya, Katsumi Orochi. Doppo pun mengatakan kalau Retsu gak hanya kalah berantem, bahkan dia juga dimamam sama Pickle. Dan tentu aja mendengar sohibnya disayurin, Katsumi langsung naik pitam. Sambil emosi, Pickle dia maki-maki. Bahkan dia juga bilang mau kunyah-kunyah si Pickle. Tapi Doppo yang mendengar hal ini malah menyuruh Katsumi untuk tahu diri. Sebab kalau Retsu Kaiyoh aja bisa kalah, apalagi cuma lo taplak. Tapi bukannya terima dinasehatin, Katsumi malah marah balik sama bapaknya. Anak pungut gak tahu diri. Sementara itu, berita kekalahan Retsu juga disebarkan kepada yang lainnya, seperti Koso, Shibukawa, Jaku, Gaya, dan juga Jack Hanma. Sementara di tempat yang berbeda, telah terjadi kepanikan di Underground Arena. Karena rupanya, Pickle telah lari entah kemana. Bahkan, Tokugawa pun dibuat begitu heran, sebab sejauh ini hanya Yujiro yang sanggup menjebol pintu besinya. Sementara itu di luar sana, tampak seorang petarung amatir sedang berada di tengah kota. Seperti biasa, malam itu dengan posturnya yang tinggi besar, dia mencari lawan untuk dihajar. Tapi apesnya malam itu, dia kencing di tempat keramat. Karena nggak cuma dibikin bugil, bahkan semua pakaiannya Pickle ambil, kecuali kancut. Dan setelahnya, dengan tampilan penuh gaya, Pickle mulai berkeliling kota. Dengan berpakaian, Pickle ngerasa udah beradaptasi dengan lingkungan. Meski nggak bisa dipungkiri, lingkungan ini masih sangat asing buatnya. Buktinya ada lampu merah, dia nyelonong gitu aja. Dan hasilnya dia ketubruk sama truk.
Tapi hebatnya Pickle, dia nggak terluka sama sekali. Malahan truknya yang ringsek. Namun abang supir yang keburu panik langsung turun buat nyamperin si Pickle. Tapi tiba-tiba Pickle langsung bangkit. Abang supir dan semua yang nonton pun langsung dibuat kaget. Dan gak pakai lama, Pickle pun langsung lari dan gaplok itu truk. Dan setelahnya truk itu langsung dibanting dengan enteng. Ya tentu aja, hal ini ngebuat semua orang yang lihat kaget kagak percaya. Tapi ini belum berakhir, sebab Pickle yang udah kesel kembali tendang itu truk. Dan ternyata truk itu ngebawa daging dengan aroma yang begitu menggoda. Ya tentu aja nggak pakai lama, daging itu pun langsung digares sama Pickle. Kemudian cerita beralih ke Shishinkai Karate. Dan terlihat Kasumi yang lagi galau, sebab dirinya ngerasa kalau dia nggak pantas menjadi penerus Shishinkai Karate, perguruan karate terbesar di dunia. Selain itu, dia juga ngerasa kalau dia nggak punya karisma seperti bapaknya, Doppo Orochi. Tapi tiba-tiba dia dapat telepon dari bocahnya. Tuh orang bilang tentang Pickle yang lagi ngamuk di tengah kota. Dan tampak juga di sana abang supir yang lagi diinterogasi sama Polkis. Tuh supir bilang kalau dirinya kagak mabok, karena kejadian itu disaksikan ratusan orang. Selain itu, orang-orang juga ngeliat kalau Pickle ngegares 120 pon dagingnya. Kemudian cerita pun beralih lagi ke Shishinkai Karate. Di depan bocah-bocahnya, Katsumi mengobarkan semangat pembalasan buat sohibnya Retsukaiyo. Katsumi bilang kalau Pickle harus ditemukan. Dan karena anggota mereka lebih banyak daripada Polkis, maka mereka harus lebih dulu menemukan Pickle. Sementara itu di luar sana, Pickle udah nyampe di depan nightclub. Karena Pickle disangka turis, dia langsung disuruh masuk buat segera ajeb-ajeb. Tapi tahu-tahu bocah-bocah Shishinkai datang dan mau bawa si Pickle. Karena nggak terima tamunya mau diembat, tuh kacung langsung ngajakin mereka ribut. Dan cerita beralih lagi ke Shishinkai Karate. Dan tampak Doppo Orochi yang datang menasehati Katsumi sekali lagi. Doppo mengatakan pada Katsumi, jangan bertarung kalau nggak punya kesempatan buat menang. Atau dengan kata lain, Katsumi nggak mungkin menang ngelawan Pickle. Bukannya terima dinasehatin, kali ini Kasumi malah ngajakin bapaknya ribut. Sementara itu, akhirnya perselisihan antara Kacung dan bocah Shishinkai pun berakhir damai. Karena tuh orang bisa juga dikasih penjelasan. Dan ketika Pickle baru aja mau diajak pergi, tahu-tahu ada preman terkenal yang datang. Ya, Hanayama Kaoru, seorang yakuza terkuat di Jepang. Bahkan di depan Pickle, Hanayama yang segede gaban pun masih kelihatan kecil. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah Pickle dan Hanayama, si manusia muka bacokan? Ya tunggu aja di video gua yang selanjutnya.